Hai Tentu Niners, selamat sore. Saatnya sikat seputar informasi kesehatan setiap hari Rabu sore ya. Dari jam 4 sampai jam 6 aja. Seperti biasa, kita sudah bekerja sama dengan Promkes RSHS Bandung. Dan di edisi sikat minggu ini, kita akan membahas tentang apa aja sih obat-obatan untuk jantung dan juga efek sampingnya untuk tubuh kita. Baik. Dan di edisi minggu ini tanggal 28 September hari Rabu 2022, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Didi Permana M.Pharm. Baik, Promkes RSHS-nya sudah bergabung, kita tinggal tunggu invite-nya. Apa kabar kamu semua Tentu Niners yang nonton di sore hari ini dan juga yang mendengarkan Radio MDK dimanapun berada, semoga senantiasa sehat. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Ya, waalaikumsalam Teh, selamat sore. Aduh Bapak, mohon maaf ya, ini jadi ngaret, ada beberapa trouble tadi. Oke, ya mangga. Oke, saya panggilnya Pak Didi, Mas Didi. Boleh Mas, boleh Kang, boleh. Asal jangan Aki aja Teh. Oh jangan Aki, enggak. Baik, Mas Didi sebelumnya perkenalkan dong, saya Mutiara dari Radio MDK. Mas Didi boleh dong sekalian disapa para penonton yang ada di sini dan juga para pendengar Radio MDK dimanapun berada. Nama pendengar kita Tentu Niners, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Nine to Niners ya. Tentu Niners. Nine to Niners. Oke, saya Didi Permana, apoteker di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung ya. Kita akan sama-sama belajar mengenai obat jantung dan efek sampingnya apa aja. Baik. Mas, sore hari ini lagi apa nih Mas? Sibuk? Ini udah selesai kerja, lagi nunggu ini siaran. Oke, jadi lembur berarti ya Mas ya? Enggak sih, oke. Oke, Mas Didi, kan di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang obat-obatan jantung dan efek sampingnya pastinya untuk tubuh kita. Seperti yang kita tahu ya, kalau yang namanya jantung itu suatu penyakit yang sangat serius ya Mas ya, karena kalau kita terkena penyakit jantung itu bisa kambuh dimanapun gitu ya Mas. Oke, Mas Didi, by the way ngomong-ngomong apa aja sih jenis-jenis obat jantung sendiri nih Mas Didi? Kalau jenis-jenis obat jantung mah ada cukup banyak ya. Paling penggolongannya itu bisa ada dari golongan obat gagal jantung, seperti contohnya misalnya digoxin gitu ya. Ada juga obat-obat yang berperan di anti pembekuan darah, seperti aspirin, clopidogrel. Ada juga obat-obatan yang berperan di anti hiperlipidemia atau biasa orang awam sebutnya anti kolesterol gitu ya, bisa juga itu. Ada juga obat-obatan golongan diuretik yang fungsinya untuk meringankan kerja jantung seperti furosemid, seperti spironolakton, dan masih banyak lagi seperti itu. Oke, baik. Yang nama Mas Didi. Tapi meskipun kita tahu ya, karena sekarang kasih tahu nih golongan-golongan obat jantung, meskipun seperti itu, kalau ketika kita merasakan ada sesuatu dengan jantung kita, tetap kita harus menggunakan resep dokter ya Mas ya, untuk mendapatkan sendiri. Jadi jangan sendiri ya Mas. Iya betul Teh, biasanya kan obat-obat jantung ini kan seringnya memang diminum rutin ya untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan jantung. Memang ada beberapa kondisi yang obat-obat tersebut memang tidak seumur hidup, tapi ada juga yang seumur hidup. Kalau yang seumur hidup ya tetap tiap bulan harus tetap kontrol ke dokter, walaupun obatnya memang seringnya sama, itu saja yang diperoleh oleh pasien, tapi tetap kontrol ke dokter mah harus tetap setiap bulan. Atau kalau misalnya ada keluhan lain atau efek samping yang muncul, pokoknya keluhan-keluhan yang tidak biasanya muncul, tetap itu mah bisa segera ke dokter tanpa menunggu 1 bulan lagi kontrol atau tanpa menunggu jadwal kontrol seperti itu. Oke, jadi jangan sampai kayak gini ya Mas, misalkan bulan ini saya dikasih obat nih sama dokter, terus bulan depannya udahlah saya udah tahu obatnya, beli sendiri, nggak boleh ya Mas ya? Nggak boleh kayak gitu, tetap harus kontrol ya.
Oh, oke. Nah, ngomongin obat, sudah pasti kan yang namanya obat itu menyembuhkan, tapi ada efek sampingnya. Nah, boleh dong Mas Didi dikasih tahu kira-kira apa aja efek samping dari obat-obatan jantung yang begitu banyak yang disebutkan. Ya, oke ya. Paling yang sering aja, yang umum terutama ya, yang harus diketahui ya. Tidak perlu semuanya, nanti daripada takut minum obat. Betul, betul, Jadi betul. sebenarnya kalau terutama kan yang familiar mungkin obat-obatan anti hipertensi ya Teh ya. Oh iya, Hipertensi betul. kan memang pengobatannya seumur hidup. Nah, ya kan pengobatan seumur hidup biasanya sih efek samping yang sering muncul ya tekanan darahnya jadi rendah seperti itu, terus pusing, sakit kepala gitu kan. Kalau misalnya yang sensitif sih reaksi alergi juga bisa, tapi kan reaksi alergi biasanya seringnya ketahuannya di awal saat pertama pasien minum obat. Kalau ada reaksi alergi mah biasanya dokter akan ganti obatnya apa. Kalau enggak, batuk itu juga termasuk sering pada obat-obatan jantung golongan antihipertensi seperti kaptopril yang cukup membuat pasien merasa tidak nyaman. Ini batuk sering nih pada pasien-pasien yang menggunakan kaptopril, akhirnya dokter switch ke obat lain yang tidak menimbulkan efek samping batuk seperti itu. Itu yang sering sih, tekanan darahnya rendah, pusing, sering mual mual muntah juga ada beberapa seperti itu. Oke, tapi tidak semua ya Mas ya. Tidak semua Ya, mendapatkan efek samping itu juga ya Mas ya. yes, betul ya. Oh, oke, Mas, kalau yang paling banyak saya temui nih ya di beberapa kasus saudara-saudara biasanya penggunaan untuk amlodipin sendiri nih Mas. Iya, kenapa? Ya, jadi kan ada beberapa kasus yang tiba-tiba dia itu merasakan tekanan bukan merasakan, tiba-tiba darah tinggi gitu loh Mas, ya. Terus kan dikasihnya amlodipin. Apakah setelah kondisi normal itu harus dihentikan atau tetap dilanjutkan untuk maintenance kesehatannya? Oh, berarti ini kondisinya ada pasien terus periksa dikasih amlodipin begitu ya? Betul. Oh, oke, memang amlodipin sangat familiar ya pada pasien-pasien di Indonesia yang didiagnosis hipertensi. Pada saat meminum amlodipin, kemudian tekanan darahnya berangsur-angsur membaik normal, itu tetap harus diminum Teh. Tetap harus diminum, berikutnya juga tetap harus kontrol ke dokter, karena kan dia pasien itu kan normalnya itu sudah dikontrol dengan obat. Cuma mungkin yang biasanya masyarakat awam salah kaprah tuh karena merasa tekanan darahnya sudah baik, mereka merasa baik-baik saja, sekarang mah sudah sembuh. Nah, iya Hipertensi betul. saya, hipertensi saya sudah sembuh, padahal tidak gitu ya. Tetap harus kontrol ke dokter dan ikuti saran dari dokternya seperti apa, kayak gitu Mbak. Oh, iya Mas. Jadi selain karena ngerasa udah ya, udah Hmm, enak, ada hmm. perasaan takutnya darahnya malah habis katanya Mas Didi. Itu berarti nggak bener ya Mas ya? Enggak, jangan takut. Justru kalau tidak minum obat hipertensi, itu tekanan darahnya akan lebih tidak terkontrol, tinggi lagi, dan nanti kemana-mana merusak organ-organ yang lain seperti ginjal itu paling sering. Kalau tekanan darahnya tidak terkontrol, kan ginjalnya bisa lebih cepat rusak dibandingkan dengan pasien tersebut minum obat secara teratur. Oke, baik-baik. Oh ya, Tentu Niners buat kamu yang lagi nonton atau kamu lagi mendengarkan siaran langsung ini dimanapun berada, kamu boleh banget bertanya sama Mas Didi Permana MFAM nih, apoteker dari RSAS Bandung. Boleh di komen di sini atau kamu WhatsApp kita di 081 12 10 10 29. Oke, Mas Didi. Selain obat-obatan jantung, Mas, ada satu pertanyaan nih dari salah satu Tentu Niners, tapi ini di luar obat jantung nggak apa-apa, Mas? Oh, boleh. Boleh. Silakan. Penggunaan antibiotik, gimana sih katanya kalau antibiotik tidak dihabiskan, Mas? Kalau antibiotik, sebenarnya kan kalau dokter meresepkan antibiotik kan, mungkin ini pertanyaannya untuk di rumah ya. Misal dokter Betul. kan biasanya ngeresepinnya untuk 5 hari sampai 7 hari. Itu kan tujuan dokter meresepkan antibiotik itu supaya dihabiskan dalam jangka waktu tertentu 5 sampai 7 hari ya, supaya kumannya benar-benar mati gitu. Kalau misalnya belum tuntas, itu kenapa kami apoteker kalau memberikan pelayanan informasi obat
itu menekankan ini antibiotik harus dihabiskan ya supaya infeksinya sembuh tuntas karena bakterinya pada mati semua. Seperti itu sih tujuannya. Jadi kalau tidak diminum, nanti dikhawatirkan pasien tersebut menjadi bakteri pada pasien tersebut nanti jadi kebal gitu. Kalau dapat antibiotik lagi jadinya nggak mempan. Kalau sakit lagi. Baik, jadi resisten seperti itu ya Mas ya? Ya, bahasanya resisten. Oke Mas. Mas jadi ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa katanya kalau misalkan obat racikan itu diprosesnya sangat lama? ini kayaknya keluhan emak-emak ini Mbak ya. Karena biasanya racikan itu kan obat-obat anak ya Mas ya. Iya. Iya, jadi ada waktu ya buat menunggu gitu sampai selesai kan lumayan ya bisa kalau di rumah sakit ya bisa setengah jam lebih ya. Ya kan karena pertama kan kami apoteker dan tenaga teknis kefarmasian kan mengkaji dulu resep secara umum kan dikaji teh resep secara umum, baru kalau racikan kan otomatis kita juga menghitung gitu kan, menghitung dosis yang diperlukan untuk pasien tersebut berapa, terus tablet atau kapsulnya yang diambilnya itu berapa gitu kan, takaran-takarannya berapa, mau sediaan apapun, mau salep kan kita tetap harus secara tepat ya mengambil obat sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Jadi itu sih yang bikin lama, belum lagi prosesnya kan, proses dalam peracikannya kan dimana juga harus dalam keadaan bersih, higienis gitu kan. Selain itu juga dikemas ulang kan, dari kemasan aslinya sudah diambil, disobek atau dibuka lalu kan dikemas ulang. Itu jelas prosesnya akan lebih lama daripada resep obat jadi seperti itu. Oke, baik. Memang butuh effort lebih kali ya Mas. Iya. Obat racikannya, apalagi yang ibu-ibu nih kayaknya nih, ibu-ibu muda yang punya anak kecil nih, kayaknya dilema banget ini. Soalnya kan bisa 2 jam, 3 jam tuh ngantri nih. Iya ya teh. Oke, Mas Didi, menurut Mas Didi sendiri nih, kalau kita nih sebagai orang rumah nih ya, kira-kira yang wajib banget obat ada di P3K itu apa aja sih Mas? Obat-obatan di P3K ya obat-obatan ringan aja ya, paling obat antiseptik kayak buat luka gitu ya, kayak buat luka baik yang di plester ataupun dioles ya. Mungkin bisa juga obat-obat, kalau obat-obatan yang diminum ya obat-obatan yang logo hijau itu bisa, karena kan mendapatkannya bisa di mana aja, nggak harus di apotek ya, di toko obat juga bisa, di warung juga bisa seperti paracetamol kayak gitu. Obat batuk juga kan banyak, obat batuk kan ya banyak yang dijual bebas, yang bukan obat keras ya itu bisa. Obat nyeri, yang nyeri paracetamol juga bisa sih, itu obat-obatan paling buat nyeri, obat batuk sama diare yang mungkin sering ya. Oh, ya, obat diare kan ada juga, iya. Oralit kan bebas belinya, Atapulgit yang warna hitam juga kan bebas belinya. Itu saja sih, dengan jangan lupa memperhatikan penyimpanannya ya, karena kan kalau pada saat sebelum dibuka terutama sirup, salep sama setelah dibuka kan beda, tanggal kadaluarsa kan sudah tidak berlaku lagi kalau sudah keluar dari kemasan aslinya. Itu harus diperhatikan oleh masyarakat. Ini sesuatu yang baru nih Mas buat saya juga. Kalau misalkan udah, contoh saya mau minum paracetamol gitu ya, karena yang sakit diminum terus dibuka kan botolnya. Berarti kalau sudah dibuka itu berapa lama sih Mas? Ya. Kalau sirup paracetamol mas sekitar 1 bulan teh, 1 bulan dari itu sudah harus dibuang. Wah. Ya. Ya, salep juga sama sih. Oke, berarti sebetulnya kalau udah yang namanya udah dibuka, ya kan kadang jiwa emak-emak kan? Iya betul, dikumpulin di kulkas kan? Betul. Aduh ini masih banyak di singkir si Adi. Iya betul. Jadi di kulkas teh koleksinya teh sirup-sirup obat gitu kan, apalagi kalau antibiotik, waduh ngeri banget. Itu nggak boleh Mas? Iya nggak boleh teh, kecuali tablet. Kalau tablet 1 strip isi 10,
baru dipakai 1 atau 2 mah enggak, selama tanggal kadaluarsanya masih belum lewat bisa. Kalau sirup berarti nggak boleh. Ya sirup. Kalau salep Mas, kenapa? Apa alasannya yang membuat itu tidak boleh? Iya sebenarnya sama sih, rentan ini juga apa namanya, jadi kurang bersih gitu kan, rentan apa namanya terpapar mikroorganisme atau mikroba. Yang kedua kan kalau nutupnya nggak benar atau penyimpanannya tidak benar kan bisa berefek juga ke rusaknya zat aktif gitu kan. Rusaknya zat aktif kan nanti akhirnya efek pengobatannya, efek terapinya kan jadi tidak optimal seperti itu. Oke. Tapi mungkin nggak sih Mas kalau merubah menjadi racun? Bisa menjadi racun ya. Kalau salep bisa, yang tadi salep buat gatel malah jadi gatel gitu kan, karena memang iya. Oke, berarti kalau obat sakit malah jadi semakin sakit berarti ya Mas ya? Iya, karena malah tadi tambah sakit yang lain karena obatnya jadi toksik gitu kan. Oke, baik. Wah, ini edukasi baru nih Tentunainers, luar biasa. Makanya kamu wajib banget stay tune di Sikat setiap hari Rabu, karena emang banyak sekali informasi-informasi yang baru. Ya, teruntuk emak-emak di luaran sana yang sama seperti saya, kita mengoleksi obat dan dengan kata alibi lebar. Harus diperhatikan kadaluarsanya, jangan sampai kalau lebih dari 1 bulan, apalagi sampai 1 tahun. Nah, kadaluarsanya juga 2025 engkewe gitu ya. Aduh, jangan berarti. Ya betul deh. Oke. Kalau tablet berarti aman ya Mas ya, selama itu masih ada tanggal kadaluarsanya berarti ya? Iya. Oke, kalau kayak antiseptik sendiri Mas, kan antiseptik juga ada berbentuk cair tuh. Antiseptik sendiri sama nggak kayak obat-obat yang tadi disebutkan? Kalau antiseptik sepertinya mungkin bisa agak lama sih ya, selama bisa dilihat juga kan looknya ya. Tapi paling tidak sih yang obat-obat luar gitu sih memang 1-3 bulan sih Teh, setelah kemasannya dibuka, baik yang salep ataupun yang larutan. Yang cair maksudnya ya. Sebaiknya 1-3 bulan. Oke, berarti baiknya supaya lebih aman kita tuh membeli yang ukuran kecil saja ya Mas, kalau untuk di P3K itu ya. Iya, seperti itu. Maka obat mata kan sekarang juga ada kemasan mini dos gitu ya. Daripada yang botol gitu kan, yang botol. Obat mata juga sama berarti Mas, harus kalau obat mata yang mini dos mah 3 kali 24 jam setelah dibuka. Kadang kan ya? Lebih ini, tapi kan sebelum 3 hari dalam resep dokter, anjuran dokter biasanya sudah habis, kecuali yang beli seperti itu. Kalau obat mata yang kayak buat iritasi supaya kalau di jalan nggak kena itu loh Mas. Kalau yang seperti itu? Kalau kemasannya botol sih obat mata sama teh 30 hari. Yang segini berarti sama. Yang 5 mili sampai 15 mili itu 30 hari, kecuali yang mini dos itu 3 kali 24 jam. Oke, itu cuma 3 hari berarti ya. Oke, buat kamu yang masih mata yang sudah bentuk warnanya saja sudah kaburasen, ini segera diganti. Jadi ya lebih baik paling lama itu usianya memang 1 bulan ya Mas Didi ya. Oke. Balik lagi ke pembahasan yang tadi. Ya, mangga Teh. Ini kayak penasaran aja gitu ya, jadi merembet. Baik lagi ke obat-obatan jantung dan juga efek samping. Ya. Selain yang tadi Mas Didi disebutkan ya, ada kelompok-kelompok obat jantung. Ada nggak sih obat jantung yang kita kayak Aminovictoris itu ya? Angin duduk kalau kata Sunda. Angin duduk, ya, yes. Duduk sih ya. Kalau itu untuk membeli obat angin duduk itu bisa langsung ke apotek atau harus ada? Ya kalau obat-obatan anginnya kan kategorinya kan memang obat keras ya.
Dan kalau pasiennya rutin kan pasti itu sudah diresepkan oleh dokter. Ya hanya saja kalau misalnya lupa terus lagi di keluar kota lupa dan pasien itu memang punya riwayat serangan angina atau angin duduk, ya biasanya bisa ke apotek, yang nanti kan bisa konsultasi sama apoteker yang menceritakan kalau misalnya saya pasien tersebut atau keluarga menyampaikan bahwa dia punya riwayat penyakit jantung gitu kan, karena kan akan lebih bahaya ya kalau misalnya uh, tidak sedia atau tidak bawa gitu kemana-mana gitu, seperti itu teh. Bisi lupa biasanya sih udah tahu, biasa pasien-pasien seperti itu biasanya sudah ready di kotak-kotak obat, mereka udah bawa. Tapi kalau beli mah kalau terdesak sih biasanya apotek suka kasih kok, dengan sebelumnya konsul dulu dengan apotekernya. Oke, baik. Tapi masih bisa ditolong gitu ya, Mas ya? Iya. Nggak harus ada resep dokter dulu gitu, nggak harus periksa dulu saat itu kalau misalkan nggak Atau ada. kalau lagi serangan kan kakak. Baik, karena ya seperti kita tahu ya, yang namanya penyakit jantung itu selain seumur hidup gitu ya, Mas ya, dia dia juga bisa datangnya mendadak, sering banget mendadak. Bahkan banyak sekali kasus yang meninggal dunia karena serangan jantung. Padahal tadinya sehat gitu kan. Tapi juga pas meninggal ini diperiksa sama dokter katanya serangan jantung. Mas Didi, ada dong tipsnya supaya kita sebagai generasi muda nih terhindar dari serangan jantung mendadak? Iya, kalau tipsnya sih ya mungkin sudah pada tahu semua, seperti misalnya olahraga ya, aktivitas fisik yang cukup. Nah, misal seminggu 5 kali, sekali aktivitas fisik itu 30 menit sudah cukup, tidak perlu setiap hari 7 hari dalam seminggu, tidak perlu, cukup 5 kali 5 kali dalam 1 minggu. Terus yang kedua jelas dari makanan dan minuman ya teh ya. Yang kedua dari makanan dan minuman itu dijaga ya, kurangi yang berkolesterol seperti yang manis. Dan yang ketiga, untuk pesan saya untuk pasien-pasien jantung yang memang sudah menjalani terapi, yaitu punten obatnya tetap harus diminum setiap hari sesuai dengan jadwal dan aturan minum yang sudah ditentukan oleh dokter dan apoteker. Karena banyak ya tadi tidak minum nih karena merasa baik-baik saja, akhirnya masuk rumah sakit kembali. Begitu ditanya memang betul ada banyak beberapa pasien yang mengaku saya minum obatnya stop di rumah karena saya merasa enakan. Makanya di sini juga untuk pasien-pasien jantung peran keluarga juga sangat diperlukan untuk membantu pasien dapat meminum obat dengan baik dan benar, seperti itu teh. Oke, memastikan ya Iya. obatnya sampai selesai gitu. Karena memang seperti hipertensi gitu ya, sekalinya obat itu kan biasanya dikasihnya bulan ya Mas ya? Iya. Ya, dan itu 1029ers kamu wajib habiskan. Ya, jangan sampai karena ngerasa udahlah takutnya darahnya habis, nggak akan habis ya Mas ya darahnya. Nggak akan habis. Bener Mas, tapi serius ini dialamin sama keluarga sendiri. Jadi kayak ngerasa udah enakan sekarang, kemarin tiba-tiba aja. Ya. Ingat pas zaman awal-awal, apalagi pas awal-awal COVID ya, ada yang mau vaksin. Iya teh. Itu tiba-tiba darah tinggi, tekanan darahnya tinggi. Terus kan disuruh periksa dulu, kan karena periksa dulu terus darahnya tinggi. Biasanya tuh 120, 110, nggak tahu karena takut, nggak tahu apa, dia tiba-tiba jadi 180. Terus diresepkan obat amlodipin tersebut ya Mas ya biasanya. Itu terjadi juga Mas di salah satu tetangga saya. Terus mereka dikasih selama 1 bulan aja tuh, selama 1 bulan dikasih 30, tapi ya ada perasaan udah diisi darah nama kadon CF. Padahal udah obatnya sanes vampir gitunya, nggak akan nyedot darah sampai habis gitu kan. Fisika sedot. Oke. Oke, jadi jangan seperti itu ya Tenturenas. Intinya kita tidak boleh mendiagnosa sendiri. Tetap kita membutuhkan dokter dan juga apoteker ya Mas ya. Baik. Mas, sebelum kita mengakhiri obrolan kita di sore hari ini nih Mas, ada yang mau disampaikan kepada Tenturenas dan juga penonton yang ada di live Instagram kita?
Iya sih, pesan tadi aja, paling kita sebagai ya keluarga terdekat, kalau misalnya ada keluarga yang kita yang menderita penyakit jantung, tadi ya hipertensi, kolesterol, ya titip kita juga harus bantu mengedukasi kepada keluarga kita ya, karena kan masyarakat adalah perpanjangan tangan kami, tenaga kesehatan di rumah sakit, itu kami kan edukasi di rumah sakit, baik itu pasien rawat inap atau rawat jalan, tapi begitu pulang kan nanti kan yang berperan besarnya kan itu keluarga. Dan titip obatnya diminum setiap hari sesuai anjuran dokter. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang aneh terasa, keluhan-keluhan muncul, tidak perlu menunggu kontrol selanjutnya. Kalau dirasa mengganggu, langsung aja ke dokter lagi. Itu aja. Sambil pola makannya, istirahat dan olahraganya juga dilakukan seperti itu. Baik, gaya hidup ya Mas ya. Karena apalagi anak-anak kalau sekarang malah banyak juga ya Mas ya anak muda yang terkena serangan jantung karena gaya hidup tadi ya Mas ya. Kurang makan makanan yang bergizi akibat kebanyakan makan fast food gitu ya. Terus banyak magernya juga. Iya teh. Bahannya. Baik Mas Didi, terima kasih untuk sharing kita di sore hari ini. Mohon maaf. Iya, sama-sama teh. Atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya Mas Didi, tentunya dengan edukasi-edukasi yang lainnya. Ya, terima kasih Nine to Niners ya dan Teh Mutiara. Ten to Niners, oke, baik. Nine to Niners ada di sana di Bandung. Oh iya, oke. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Mas Didi. Ya, itu Ya, sama-sama Teh. Tika seputar informasi kesehatan edisi minggu ini. Intinya kita sebagai masyarakat biasa jangan sampai mendiagnosa penyakit sendiri atau jangan pernah kemarin dikasih sama dokter obatnya ini, ketika mengalami sakit yang sama udahlah minum obat ini aja. Jangan seperti itu ya, harus dikonsultasikan dengan apoteker dan juga dokter. Baik, saya Mutiara Syidik pamit, Mas Didi Permana Empam juga pamit dari terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.